Hey guys, welcome back to Gilgatins. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgatins di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang ke tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama. Yuk, aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan gak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. Grace has set me free. Oh, 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 now I'm really
Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama. Say Jesus. 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 From my heart to the
Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. We thank you, Lord. Kaulah pusat segalanya Tuhan. You are the center. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Amazing Jesus. Thank you, Lord, for being Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. 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 Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Dan hari ini kita mau sama-sama siap untuk belajar firman Tuhan. Dan teman-teman yang siap bisa bilang yes. Alright, dan sebelum itu kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Pernah rasa sedih? Hehe. Semua daripada kita pasti pernah ngalamin sedih. Sedih karena teman, sedih karena orang tua, atau kita ada kehilangan, atau kita gagal, atau kita sedih, mungkin unexplainable, tapi kita semua pernah ngerasa sedih, teman-teman. Tapi, apa yang kita lakukan waktu kita ngerasa sedih? Waktu kita ngerasa sedih, nah itu bisa banyak banget. Ada orang yang sedih, tahu-tahu jadi marah. Ada yang sedih, dia cari hiburan di sosmed, dia lihat nge-scroll Instagram sampai dia berasa feel better. Tapi apa yang terjadi, bisa jadi waktu dia udah scroll Instagram, happy, waktu Instagramnya taruh, nggak happy lagi, sedih lagi. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan waktu kita ngalamin sedih. Dan of course, orang kalau merasa sedih, pasti dia pengen cari penghiburan. Dia pasti nggak pengen terus dia merasa sedih. Tapi hari ini, instead of kita buka Instagram, kita cari teman waktu kita sedih boleh nggak? Boleh. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan waktu kita lagi ngalamin sedih, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah sumber sukacita kita. Dan do you guys know, kalau Tuhan itu peduli sama kita semua. Dia sayang sama kita semua dan dia mau dekat dengan kita, especially waktu kita lagi broken hearted. Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the broken hearted. He saved those whose spirit have been crushed. Di mana Allah itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Apa yang bikin kita sedih, apapun itu yang membuat hati kita berat, Tuhan peduli dan Tuhan mau hibur kita semua. So, satu hal
Dan teman-teman perlu tahu adalah Tuhan sayang sama kita semua. Dan dia mau hibur kita waktu kita ngalamin sedih. Orang kalau ngalamin sedih itu bukan dosa, teman-teman. Jangan pernah bilang, aku sedih. Apa aku kurang beriman sama Tuhan? Atau aku kurang suka cita? Aku melakukan salah atau enggak? It's completely natural. Itu human feelings. Kita bisa ngerasain sedih. Tapi apa yang kita lakukan waktu kita ngalamin sedih, itu yang perlu kita belajar sama-sama. Nah, hari ini aku pengen share ke teman-teman tentang satu orang di Alkitab kita yang namanya adalah Yusuf. Yusuf ini punya 11 orang saudaranya. Jadi bapaknya itu punya anak 12, salah satunya Yusuf. Yusuf itu anak ke-11, teman-teman. Nah, Yusuf ini turns out dia itu adalah jadi anak kesayangan yang paling disayang sama papanya. Dan itu membuat treatmentnya jadi spesial, bajunya spesial, apapun dibedakan sehingga kakak-kakaknya pada jealous dan pada gak happy sama si Yusuf ini. Apa yang dibuat? Kakak-kakaknya planning something evil. Dia dibuang ke sumur, dijual ke orang Mesir, dan Yusuf ini yang tadi hidupnya enak banget karena dimanja sama papanya, akhirnya Yusuf ini mengalami sesuatu yang gak enak. Dia jadi budaknya orang. Dan bahkan bukan cuma jadi budak, di sana pun dia difitnah melakukan kesalahan yang dia nggak buat, teman-teman. Di sini, kalau aku jadi Yusuf, wah itu rasanya pasti nggak karuan dan pasti of course sedih. Kenapa? Karena yang pertama dia dibawa ke Mesir jauh dari orang tuanya satu. Yang kedua, di sono dia mesti berjuang sendiri, lalu dia diperlakukan tidak baik, udah di situ pun, dan itu bisa membuat hati kita sedih. Tapi yang kita mau belajar sama-sama dari Yusuf, dia tetap bisa melihat kalau Tuhan bekerja dalam mendatangkan kebaikan buat hidupnya. Sehingga at the end of the story, dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan Tuhan berkati hidupnya, dan dia bahkan memberkati keluarganya dan juga menjadi berkat buat koko-kokonya yang jahatin dia. Nah, apa sih yang Yusuf alamin? Apa sih Yusuf lakukan waktu mungkin dia bisa merasa sedih, dia bisa merasa kecewa, tapi ini yang Yusuf lakukan sehingga dia bisa terus mengalami Tuhan bawa hidup dia, Tuhan menyertai hidup dia, dan dia terus dipimpin sama Tuhan. So, apa yang kita bisa belajar dari Yusuf? Ada 2 hal. Yang pertama, when we are sad, face it with God. I know Yusuf pasti sedih banget. Dan instead of dia menghadapi kesedihannya sendiri, dia menghadapi bersama dengan Tuhan. Karena di Alkitab diceritakan seperti ini. The Lord was with Joseph and he had great success. He lived in the house of his master, the Egyptian. Jadi, waktu Yusuf dia ngalamin banyak hal yang gak enak, yang membuat dia sedih, dia terus mengandalkan Tuhan. Dia terus hadapi itu bersama dengan Tuhan. Bukan artinya Yusuf dia berdoa sama Tuhan, dia beriman sama Tuhan, tahu-tahu kesusahannya itu terangkat, tahu-tahu hidupnya berubah. Enggak. Tetap ada prosesnya, tetap dia mesti lalui semuanya. Tapi waktu dia lagi sedih menjalani itu semua, dia menjalaninya bersama dengan Tuhan. I know, gak enak. Pasti kita pengen escape, pasti kita pengen cari penghiburan, pengen buru-buru, gak pengen menghadapi apa yang kita lagi alami, kesusahan yang kita alami. Tapi apa yang kita bisa belajar waktu kita ada problem, ada kesulitan, kita ngalamin kehilangan, kita ngalamin betrayal, kita perlu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kita perlu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Meskipun katanya sulit, tapi Tuhan yang kasih kekuatan. Waktu kita di-betray sama teman kita, waktu kita kehilangan teman yang kita sayang, atau mungkin kehilangan orang tua yang kita sayang, dipanggil Tuhan duluan, atau kita sedih karena kita punya ekspektasi dapat nilai bagus, tapi ternyata dapat nilai sebaliknya, atau kita sedih kenapa kita kok kayaknya hidupnya susah, stres, kita merasa gak kuat. Tapi waktu kita ngalamin ini semua, face it with God. Berseru sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, nyanyi kepada Tuhan. Karena itu akan membuat kita bisa memindahkan fokus kita kepada Tuhan instead of apa yang kita alami dalam kehidupan kita.
So, waktu kita lagi menghadapi kesedihan, don't deny it, face it with God. Face it with God. Hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Dia sumber kekuatan dan Dia yang akan menghibur kita. Alright? Dan yang kedua, when we feel sad, don't let bitterness take root. Ini yang kita bisa belajar dari Yusuf. Teman-teman bayangin, dia dibuang ke sumur, dijual jadi budak, habis itu dia di sono difitnah orang, masuk penjara pula. Nah, kalau Yusuf dia menyimpan akar pahit, dia kepahitan, dia bisa lihat nih, ini semua gara-gara kakak-kakak gue yang buang gue ke sumur, jual gue, sehingga gue ngalamin difitnah di negeri orang yang foreign, dan aku masuk penjara. Mungkin dia bisa pahit, dan waktu dia diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir, berkuasa, dia bisa pakai kuasanya untuk bisa menghancurkan kokoh-kokohnya. Tapi beda teman-teman. Yusuf, karena dia menghadapi kesedihannya bersama dengan Tuhan, hatinya berubah. Hatinya gak nyimpen pahit, tapi dia waktu lihat kokoh-kokohnya malah ada belas kasihan, malah mau menolong kokoh-kokohnya. Itu menjadi hatinya Yusuf. Tapi kita perlu untuk tidak menyimpan apa yang jadi kekecewaan kita. Kita bisa sedih karena kita kecewa. Kita bisa sedih karena ada orang nyakitin kita. Nggak nyangka ya, kenapa sih dia buat itu sama aku. Tapi pilihlah teman-teman untuk bisa memaafkan. Yusuf, mereka memaafkan kokoh-kokohnya. Karena nggak mungkin mereka bisa kembali akur kalau Yusuf nggak melepaskan maaf. So, apapun yang bikin kita kecewa, waktu orang salah sama kita, mereka menyakiti kita, mereka betray kita mau sama-sama melepaskan maaf. Biar apa? Biar tidak ada akar pahit dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa kembali bersuka cita. Dan kehidupan kita jadi berkat buat banyak orang. Genesis 50 verse 20 says like this. You meant to hurt me, but God turned your evil into good to save the life of many people, which is being done. Sehingga, wow, ini suatu hal yang menakjubkan banget teman-teman. Pahit tidak menyembuhkan luka kita. Tuhan yang bisa menyembuhkan luka kita. Waktu kita dikecewakan orang, kalau kita menjadi ayam pahit, itu bisa membuat kita jadinya bisa kita punya actionnya itu jadi macam-macam teman-teman. Dan yang pasti itu membuat kita jadinya tidak melakukan hal yang baik. Tapi kita mau sama-sama belajar. Waktu kita ngalamin kekecewaan yang membuat kita sedih, jangan kita jadi orang yang pahit, tapi kita jadi orang yang mau melepaskan maaf. Karena pahit tidak menyembuhkan luka kita, tapi Tuhan yang bisa menyembuhkan, dan kita bisa lagi memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. So, Tuhan itu care sama kita, Tuhan sayang sama kita semua. Jadinya waktu kita ngalamin sedih, kita perlu datang kepada Tuhan. Hadapi itu bersama dengan Tuhan, dan jangan biarkan ada akar pahit yang ada dalam hati kita. Lepaskan maaf siapapun yang mengecewakan kita, dan kita akan menerima sukacita lagi daripada Tuhan. Amin. Thank you for following until the end. Kebaktian kita hari ini sudah selesai, dan aku mau berdoa berkat buat teman-teman semua. Tapi aku mau ajak buat kita semua angkat kedua tangan kita, dan kita mau terima doa berkat sama-sama. Let's pray. Aku berdoa memberkati teman-teman dalam nama Tuhan Yesus, melepaskan berkat untuk sekolah mereka, berkat kepintaran mengalir, sehingga waktu mereka belajar, mereka bisa mendapatkan hasil yang baik dan nilai yang mampu memuliakan Tuhan. Berdoa berkati juga keluarga mereka, pergaulan mereka, dan juga sekolah, semuanya dijagai Tuhan. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody, and see you guys again next week.
Bye-bye.